Shalom, dan diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan saya di dalam renungan singkat firman Tuhan. Kemarin saya membahas dari Lukas pasal 23 ayat 8 dan 9. Hari ini saya juga masih akan membahas dari Lukas pasal 23. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikarenakan Yesus tidak memberi jawaban atas pertanyaan Herodes, dikarenakan Herodes minta tanda, minta jawaban, tanda, mujizat dari Yesus, dan Yesus tidak memberi jawaban apapun kepada mereka. Yesus tidak membuat tanda, Yesus tidak mengadakan mujizat pada saat itu. Terjadi, Herodes mulai melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Herodes mulai memfitnah, mulai mengolok-olok, menista Yesus. Herodes kecewa kepada Yesus. Herodes merasa dia jauh-jauh, dia datang melihat Yesus, dia datang melihat dan mau tahu, dan mau menerima, dan mau melihat mujizat dan tanda dari Yesus. Tapi ternyata Yesus tidak mengadakan tanda, bahkan tidak memberi jawaban apapun kepada Herodes. Herodes kecewa. Seperti itulah Kristen Herodes, saudaraku. Ada banyak yang seperti ini. Kalau mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari hamba Tuhan, pergi beribadah, dan ternyata doanya tidak dijawab, doanya tidak mendapat jalan keluar, mujizat tidak terjadi, kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang seperti ini. Ada banyak, saudaraku. Orang-orang yang kecewa karena tidak mendapat jawaban dari Tuhan, atau tidak terjadi mujizat, atau ada masalah yang dia hadapi tidak menemukan jalan keluar, kecewa sama Tuhan. Akhirnya mereka mulai mengolok-olok pendeta. Tidak berani. Sebelum awalnya tidak berani bila mengatakan mengolok-olok Yesus. Mereka mulai mencari-cari salahnya pendeta. Mulai mengkritik hamba Tuhan. Kebiasaan buruk terjadi. Mulai menggosipi hamba Tuhannya. Mulai menceritakan kekurangan pendetanya. Tersandung sini, tersandung sana. Mulai cari gara-gara, saudaraku. Orang-orang seperti ini, Kristen Herodes. Kristen tanda-tanda mujizat. Kalau tidak terjawab, sukanya cari gara-gara. Sukanya cari masalah. Keliling-keliling gereja putar-putar hanya menceritakan kekurangan hamba Tuhan. Dan saya banyak bertemu orang-orang seperti ini. Saya sering sekali melihat orang seperti ini, saudaraku. Kalau di gereja, kalau pergi ibadah, melayani. Tapi kalau pulang, diceritain pendetanya, saudaraku. Diceritain semua tuh pelayan-pelayan Tuhan. Dijelekkan sana-sini. Ada saja, saudaraku. Seringkali saya bilang sama dia, bisa stop bicara? Kenapa kamu tidak langsung bicara sama dia? Kenapa ngomongnya di belakang? Sering sekali saya ngomong begitu. Beberapa hari yang lalu saya masih bicara seperti itu, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Hati mereka cepat berbalik. Kristen Herodes, Kristen tanda-tanda, Kristen mujizat. Cepat sekali hati mereka berbalik. Dari mengagumi hamba Tuhan, dikejar-kejar bahkan, diminta didoakan, tidak terjawab. Meninggalkan, mentertawai, menghina, memfitnah, mengolok-olok. Itu terjadi sampai saat ini. Saya punya banyak kesaksian, saudaraku. Salah satunya ada seorang ibu berkata kepada saya, pada saat saya melayani suatu tempat, dia datang kepada saya, Bu Erna, saya sudah keluar dari ibadah.
Dia datang hanya karena mau melapor saya seperti itu. Saya sudah keluar dari ibadah-ibadah, saya tinggalkan Tuhan. Oh ya, kenapa? Saya berkata demikian. Bu, saya sudah doa puasa. Saya sudah melakukan seperti yang pendeta katakan, doa puasa 30 hari, Bu. Ternyata masalah saya, masalah ekonomi saya tidak terselesaikan. Satu kali aja, Bu, saya pergi ke, bukan gereja, itu doa saya langsung terjawab, Bu. Ekonomi saya langsung berubah, langsung membaik, Bu. Dia bilang, saya terpaksa harus tinggalkan yang namanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sedihnya orang Kristen Herodes, Kristen tanda-tanda, Kristen mujizat. Begitu mudah mereka mengingkari iman percaya mereka hanya karena doa tidak terjawab. Begitu mudahnya mereka meninggalkan Yesus hanya karena tidak mengalami mujizat dan tanda-tanda. Saudaraku dikasihi Tuhan, iman mereka sudah dibangun atas dasar yang begitu rapuh. Kita baca bersama-sama dulu. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, banyak orang Kristen seperti ini, banyak orang percaya seperti ini. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, sudah berdoa dengan benar kepada Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak ada, kembali lagi, tidak ada tanda-tanda pertobatan. Tidak melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Buat apa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi mendengar firman dan melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi dasarnya adalah mendengar firman. Saya tahu kita apalagi yang sejak COVID ini, kita banyak di rumah dan kita mendengar banyak, bukan cuma di gereja sekarang, online, melalui YouTube, banyak sekali khotbah-khotbah yang begitu memberkati. Kita orang-orang percaya banyak mendengar. Tetapi apakah kita sudah melakukan firman-firman yang kita dengarkan itu? Ini yang Tuhan inginkan. Mendengar dan melakukan. Maka apabila air bah datang, masalah datang, banjir datang melanda kehidupanmu, rumah ekonomimu, rumah masa depanmu, datang air bah, datang banjir, persoalan-persoalan hidup datang, engkau akan tetap kokoh. Jadi orang yang tidak kokoh, orang yang mudah goyah, orang yang mudah berpaling, berpindah hati, adalah orang yang hanya suka, tadinya itu hanya suka mendengar firman, tapi tidak menghidupi, tidak melakukan. Oleh sebab itu mereka mudah goyah. Dengan masalah mereka mudah sekali pindah ke lain hati. Saudaraku dikasihi Tuhan. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan, tidak menghidupi, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, datang masalah hidup, datang persoalan hidup, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Oleh sebab itu, jelas sekali saudaraku, jika kita menemukan orang-orang Kristen yang begitu gampang dan mudah berpaling ke lain hati,
yang begitu mudah seperti Herodes mulai mengolok-olok, menceritakan kekurangan dan memfitnah hamba-hamba Tuhan, mulai menjelekkan dan menjatuhkan hamba Tuhan. Tandai dia selama ini hanya di pendengar firman. Pasti mereka orang-orang yang tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka suka mendengar, banyak sekali mendengar, mencari khotbah-khotbah di mana-mana. Mungkin buka YouTube mencari pendeta-pendeta hebat, tapi hanya mendengar. Suka mendengar, tetapi tidak suka melakukannya. Maka itu mereka mudah sekali seperti Herodes mencari gara-gara. Mulai mencari gara-gara. Tersandung sana, tersandung sini. Semua kejelekan hamba Tuhan diceritain di mana-mana. Saudaraku, hamba Tuhan juga manusia. Kami juga manusia punya kekurangan. Dan kami sedang diproses oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, untuk hari ke hari membaharui kepengikutan kami kepada Kristus. Saudaraku, dukunglah hamba-hamba Tuhan dalam doa. Bukan menjelekkan, menjatuhkan. Bukan cerita kesana kemari. Saudaraku dikasihi Tuhan. Anda hanya jadi pendengar firman dan bukan pelaku. Imanmu tidak kokoh. Saat nanti masalah muda, ada masalah datang. Karena Tuhan tidak menjanjikan aman mengikuti Yesus tanpa masalah. Akan ada masalah satu saat datang, roboh. Kehidupanmu, pengikutanmu akan roboh. Mudah berpaling, pindah ke lain hati. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, demikian pesan singkat firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau selalu berusaha menghidupi dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersama-sama katakan, mari kita bersama-sama katakan, ya, saya kokoh dibangun di atas dasar Kristus, yaitu mendengar firman dan melakukannya. Ulangi, saya kokoh dibangun di atas dasar Kristus, yaitu mendengar firman dan melakukannya. Haleluya, amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, ampuni kami. Ampuni kami, Bapa. Seringkali kami hanya menjadi pendengar, tapi kami tidak jadi pelaku. Tapi firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Engkau ingin kami kokoh di dalam Engkau. Engkau ingin kami berubah dalam Engkau, Tuhan. Kami stop untuk mengolok-olok, untuk menceritakan dan menjelekkan dan menjatuhkan sesama orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan. Kami harus belajar, Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu yang menegur kami malam hari ini untuk ada tanda pertobatan. Itulah yang Engkau kehendaki dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga buat nasihat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Setiap yang mendengar firman sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.